Gadis ini pergi ke kamar mandi. Melepas bajunya, menggulungnya di lengannya, dan menabrak atap. Lalu naik, menggunakan koin. Membuka kotak listrik pesawat dan potong kabel listrik dengan ahli. Tangki oksigen jatuh, dan kabinnya sangat kacau. Kemudian dia mencabut kabel listriknya, memperlihatkan kabel tembaga di dalamnya, dan menyodoknya ke dalam. Di kabin jadi gelap, dia bersembunyi di lift. Pergi ke gudang dan panggil nama putrinya. Benar, dia menggunakan caranya sendiri untuk menemukan putrinya. 3 jam yang lalu Kyle membawa putrinya yang berusia 6 tahun ke dalam pesawat. Setelah pesawat lepas landas, keduanya memutuskan untuk pergi ke kursi belakang untuk beristirahat. Ketika Kyle bangun, dia tidak melihat anaknya. Dia kembali ke tempat duduknya, tetap tidak bisa ditemukannya. Dia berkeliling di pesawat untuk mencarinya dan tidak dapat menemukannya. Penumpang di sekitar juga mengatakan bahwa mereka tidak melihat anaknya. Dia berbalik untuk melihat dan menemukan beruang mainan anaknya. Kyle panik karena putrinya selalu menolak untuk meninggalkan boneka ini. Seorang pramugari memainkan pengeras suara untuk menemukan anak yang hilang. Berita menyebar ke setiap sudut pesawat. Setelah 30 menit Kyle masih belum menerima kabarnya. Dia pergi ke pramugari dan dia memberitahu Clea bahwa namanya tidak dapat ditemukan dalam formulir pendaftaran tiket. Bahkan nama daftar penumpang pun tidak. Untuk membuktikan bahwa anaknya telah naik pesawat, Clea menunjukkan tiket pesawat. Tetapi 2 tiket pesawat, sekarang hanya ada 1. Dia bergegas kembali ke tempat duduknya untuk memeriksa, tetapi tidak masuk akal bahwa dia tidak melihat ranselnya lagi. Tidak masuk akal, seorang gadis berusia 6 tahun tidak dapat mencapai ketinggian itu. Jadi dia berlari ke kamar kapten untuk meminta bantuan. Ketika dia mengetuk pintu, seseorang mengalahkannya. Dia adalah seorang polisi penerbangan. Setelah mendengar kapten bertanya pada Kyle apakah dia minum alkohol atau minum obat apa saja, mereka mencurigai Kyle memiliki masalah mental. Kyle mengaku 6 hari yang lalu dia minum obat. Tapi jangan mengandalkan itu, hanya karena 6 hari yang lalu suaminya meninggal. Dia minum obat untuk memulihkan semangatnya. Kali ini mereka naik pesawat untuk membawa suaminya kembali ke kampung halamannya. Peti mati suaminya tertinggal di gudang pesawat. Setelah mendengarkannya, kapten langsung mengkonfirmasi lagi. Ketika ditanya apakah ada yang melihat anak itu, pramugari mengatakan bahwa 32 anak di pesawat. Semuanya sedang duduk di kursi mereka. Polisi itu ragu-ragu sejenak dan kemudian mengatakan bahwa dia tidak melihatnya. Kyle mengatakan bahwa dia tidak memiliki masalah mental. Putrinya telah naik pesawat bersamanya, jadi dia langsung meminta kapten untuk menemukannya dengan pasti. Mungkin karena simpati, kapten memerintahkan penumpang untuk kembali ke tempat mereka, nyalakan semua lampu untuk mencarinya. Pramugari pergi ke kompartemen peralatan, matanya sangat aneh. Polisi dan Kyle sedang menggeledah di kabin. Kyle tiba-tiba melihat seorang pria. Rupanya dia melihatnya di suatu tempat. Setelah bertanya beberapa saat, dia masih tidak ingat. Kyle ingin pergi ke depot kargo untuk memeriksanya. Dan ditolak oleh kapten karena itu privasi penumpang. Tidak dapat melakukannya karena psikopat. Mereka percaya putrinya tidak naik pesawat sama sekali. Sekarang Kyle mulai tegang. Dia sudah ingat, pria tadi adalah orang yang mengintip putrinya tadi malam. Dia berlari di depannya dan menuntut agar dia mengembalikan putrinya. Pria itu berkata aku tidak mengenalmu, dan mengeluarkan tagihan konsumsi. Untuk membuktikan dirinya, Kyle ingin menjadi gila. Dia bergegas ke pria itu, tetapi ditarik keluar oleh polisi. Polisi mengira bahwa putri yang naik ke pesawat adalah ilusi Kyle. Dia membantah semua yang dia katakan. Pada saat ini, kapten membuka kunci pintu sehingga semua orang bisa bergerak bebas. Dia pergi mencari kapten tetapi dia mengatakan putrinya sudah mati. Pramugari memberi kapten sertifikat kematian. Membuktikan 6 hari terakhir, dia melompati gedung untuk bunuh diri bersama suaminya. Setelah mendengar berita itu, Kyle benar-benar hancur. Segera berlari untuk menemukannya seperti orang gila, pria itu menjatuhkan Kyle, menyebabkan dia pingsan. Ketika dia sadar kembali, seorang wanita yang mengaku sebagai psikiater mulai mendiagnosisnya. Dia perlahan menerima kenyataan, dia mengira putrinya adalah halusinasinya. Ketika dia melihat keluar jendela dan melihat gambar yang digambar putrinya. Pada titik ini dia percaya putrinya benar-benar ada. Dia tidak mempercayai siapapun di pesawat, tekad untuk menemukan anaknya bangkit dalam dirinya.
Jadi dia mengatakan kepada psikiater bahwa dia ingin pergi ke kamar mandi. Polisi membawanya ke kamar mandi, membuka borgol. Kyle mulai bertindak, dia melepas bajunya, membungkusnya di lengannya. Hancurkan atap dan merangkak ke atas lalu potong kabel listrik. Dalam kepanikan, semua orang sibuk mengurus diri mereka sendiri, mengambil kesempatan gelap, dia masuk ke dalam lift. Dia pergi ke gudang tetapi masih tidak melihat putrinya. Dia membuka peti mati suaminya dan memberitahu mayatnya tentang apa yang terjadi padanya. Polisi datang dan menangkapnya. Karena kejadian itu, kapten memutuskan untuk mendarat sementara. Menyerahkannya ke polisi setempat, saat itu dia lupa menutup peti mati. Semua penumpang bertepuk tangan dengan gembira karena mereka menangkap psikopat. Kyle tidak keberatan dengan pikiran mereka. Dia hanya ingin menemukan putrinya, dia memohon polisi untuk membantunya menemukan putrinya, dia percaya putrinya masih di pesawat ini. Setelah beberapa saat ragu-ragu polisi setuju. Dia meminta pramugari untuk menjaga Kyle, dan dia datang untuk mencari. Tetapi dia tidak pergi ke kamar kapten, dia pergi ke ruang pemantauan dulu. Dia menarik tirai, menutup pintu, dan masuk ke kompartemen penyimpanan. Mengambil bom yang disembunyikan di peti mati. Lalu masuk melalui pipa ke kompartemen peralatan. Ketika perangkat bom ditekan, putrinya Kyle muncul. Ternyata polisi adalah pemimpin dari kejadian ini. Dia kemudian pergi mencari kapten. Katakan bahwa Kyle bermaksud untuk membajak pesawat dan menuduhnya menanam bom di peti mati. Karena pesawat tidak memindai peti mati. Kyle membunuh suaminya, dia berbohong bahwa Kyle juga punya rekan satu tim. Alat peledak di tangannya, dia berbohong bahwa Kyle tidak membahayakan siapapun. Ketika pesawat mendarat, semua orang bisa turun. Karena dia hanya butuh uang, dia menyarankan kapten untuk memberi Kyle $50 juta sesuai permintaannya. Transfer uang ke rekening yang ditentukan, jika tidak, bom akan meledak kapan saja. Kapten akhirnya menyetujui persyaratannya. Ketika polisi itu akan mendapatkan keinginannya, dia pergi ke kabin untuk mencari rekannya, yaitu pramugari itu. Bersemangat mengatakan bahwa rencana selanjutnya, ketika pesawat mendarat, dia akan membunuh Kyle. Dan meletakkan alat peledak improvisasi di tangannya, jadi mereka tidak hanya mendapatkan uang, tetapi juga punya alasan untuk menyalahkannya. Fakta bahwa mereka membunuh suami Kyle, tidak ada yang tahunya. Tidak lama, dia menerima telepon dari kapten. Uang sudah ditransfer, setelah pesawat mencapai tempat semua orang turun. Hanya polisi itu dan Kyle yang tersisa, dia berlari keluar. Untuk memanggil kapten, dia ingin mengkonfirmasi bahwa pesawat itu diblokir. Semuanya dan sampah belum dibawa. Karena dia ingin menemukan anaknya, kapten tertekan dan mengatakan kepadanya bahwa kamu telah menerima uangnya, maka jangan bertindak lagi. Melihat situasi yang kurang baik, polisi tersebut langsung turun dari pesawat. Kyle mengerti segalanya, tetapi dia tahu bahwa putrinya ada di tangannya jadi dia tidak bisa mengungkap kejahatannya. Dia memanggil polisi untuk berhenti. Ketika semua orang turun dari pesawat, dia mengambil kesempatan untuk membuat polisi itu pingsan. Dan dia mengambil alat peledak dari tangannya, dia mengerti desain pesawat sehingga dia melarikan diri darinya. Dia menemukan kompartemen persneling dan menemukan putrinya. Dia keluar dari tabung untuk keluar dari tempat berbahaya ini. Dia menekan tombol untuk meledakkan bom. Di akhir film, seorang ibu menggendong putrinya keluar dari api. Terima kasih telah menontonnya.